Ini berkat Tuhan bagi kami dan kami sangat menyambut dengan sepenuh sukacita, dengan rasa gembira. Kami juga terharu dengan perhatian dari PGI terhadap masyarakat Talaut yang begitu luar biasa juga, Pak. Dan kami juga memang merasa bangga karena terjelaksananya sidang MPL PGI pada tahun ini, Pak. Semoga kami juga berharap akan ada sidang raya ke depan, Pak. Dan kami selalu siap untuk melayani Tuhan. Melalui persidangan MPL PGI 2012 ini, para pimpinan gereja bergumul tentang peran sosial gereja di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergumulan bangsa kita sekarang ini. Ada beberapa isu yang cukup menonjol dan mengemuka dalam percakapan. Misalnya yang pertama, soal korupsi yang makin marak. Persidangan melihat bahwa korupsi ini sungguh-sungguh merusak komunitas kita sebagai bangsa. Keberpihakan kepada pembangunan rakyat itu terbengkalai, malah oleh karena berbagai bentuk kepentingan pengusaha, banyak perundang-undangan dan kebijakan terlalu berpihak kepada mereka. Kita kan diminta untuk bicara kepada gereja supaya gereja bersikap terhadap korupsi. Dan saya nggak mau bicara keluar, saya mau bicara internal dulu. Apa yang mendorong gereja kompromi terhadap praktek-praktek seperti ini? Seorang koruptor itu mencuci uangnya maksudnya dengan sumbang gereja, pendeta yang terima itu bisa kena pencucian uang. Undang-undang nomor 8 tahun 2009. Dia menjadi kaki tangan korupsi karena dia yang korupsi adalah orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya kalau korupsi itu dilakukan di Kementerian Kesehatan, anak-anak yang mestinya punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau tidak dapatkan lagi. Kasus korupsi ini sungguh membuat bangsa kita ini bagaikan berdiri di atas pasir, sehingga bangsa ini akan bisa runtuh oleh karena korupsi. Oleh karena itu peserta sidang MPL PGI ini menghimbau agar supaya seluruh masyarakat bersama-sama bertekad untuk memerangi korupsi dan agar supaya para koruptor itu tidak mendapatkan perlindungan dan sebagainya, dan agar supaya KPK juga kita dukung sehingga mereka betul-betul mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Gereja-gereja di Indonesia melihat bahwa eskalasi kekerasan di Papua itu tidak bisa dibiarkan terus begitu. Oleh karenanya gereja-gereja juga terpanggil untuk ikut selain solidar dengan masyarakat Papua, tapi juga mendorong negara untuk mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena bagi kami pendidikan itu sangat menentukan masa depan, dan harga diri orang Papua itu ditentukan oleh kualitas pendidikan itu. Dan selain itu kami merasa bahwa faktor sarana kesehatan penting ditingkatkan supaya orang itu bisa kuat dan sehat. Dan salah satu aspek yang paling lemah sekarang adalah sarana kesehatan yang begitu kurang dan membuat banyak orang yang ke rumah sakit langsung meninggal. Lalu peningkatan ekonomi rakyat perlu didorong supaya orang bisa kreatif dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada. Dan bagi saya ini 3 aspek yang perlu didorong untuk dikuatkan, diberdayakan sehingga rakyat lebih kuat untuk percaya diri sendiri dan bisa mampu untuk membangun masa depannya. Mampu membangun dialog yang baik dengan masyarakat Papua, sehingga masyarakat Papua juga sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia, dan mereka juga boleh diperhatikan dari segi ekonominya dan kehidupan sosialnya dan sebagainya. Bagaimana mempersiapkan umat, mempersiapkan warga masyarakat kita agar supaya mereka sungguh-sungguh menyadari panggilan sosial mereka di tengah-tengah bangsa ini. Mereka sungguh-sungguh menyadari panggilan mereka sebagai bagian dari kehidupan bangsa ini untuk benar-benar mengangkat derajat kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, sehingga apapun yang mereka lakukan itu sebagai satu ibadah kepada Tuhan. Kami ini adalah kabupaten yang dianugerahkan Tuhan, ada di pulau-pulau terkecil, pulau-pulau perbatasan, dan kabupaten yang ada di perbatasan NKRI ini. Sehingga rekomendasi sidang, pesan-pesan sidang ini akan memberi dampak perhatian terhadap
masyarakat yang ada di perbatasan. Minimal ini akan menggugah pemerintah pusat untuk memperlakukan kabupaten ini. Ada hal-hal yang special treatment yang perlu dilakukan di kabupaten ini lewat gereja yang sudah menggagas mempercayakan pemerintah daerah Sinode Germita menjadi tuan rumah di penyelenggaraan MPLPG ini. Karena semangat kebersamaan falsafah kami tentang Sansiote Sempate Pate itu sangat mendasar. Dan kami juga bersyukur karena melalui persidangan ini kami melayani tamu, semangat itu dapat diorganisir dengan baik dan semangat itu dapat terarahkan dengan baik. Sehingga seluruh partisipasi itu datang dengan begitu gampang dan begitu sukacita tanpa duka dan terpaksa. Masyarakat mengambil bagian langsung berperan. Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut sangat bersukacita menerima tamu-tamu yang ada. Selama 4 hari dari hari Kamis, dari hari Kamis 4 hari kami menerima tamu di rumah. Kalau di Talaut sini, soal kami melayani tamu itu sudah biasa. Kami senang sekali ada tamu-tamu yang dari Jakarta, dari manapun yang datang ke tempat kami. Kami menyambut dengan penuh sukacita iman dan kami merasa senang. Kepanitiaan ini melibatkan semua unsur, tidak cuma Germita, agama di sini semua dilibatkan. Di semua membagi dan juga ada partisipasi dari masing-masing denominasi gereja. Jadi tidak tergantung cuma urusannya Sinode Germita. Ada beberapa jemaat yang dengan sukarela mereka jauh-jauh hari telah bersama-sama sepakat untuk beternak, untuk keperluan konsumsi daging, sayur-sayuran semua dari kebun. Kemudian ada talas yang khasnya Talaut, mereka bersama-sama beramai-ramai memberikan itu. Saya percaya jemaat ini bisa memberi dengan sukarela makanan konsumsi ini yang membuat para peserta juga semua menyatakan bahwa mereka sangat puas. Bukan karena kemampuan kami panitia, tapi semua ini karena pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan jemaat ini dan jemaat meyakini benar bahwa mereka bisa berbuat begini memberi karena iman mereka kepada Tuhan. Seluruh peserta terlayani dengan baik, mobil antri di mana-mana untuk mengantar peserta dari mau kemana saja. Lalu kita tanya, ini mobil siapa? Ternyata semua warga menyerahkan mobilnya untuk digunakan oleh panitia. Para pemilik mobil di Talaut ini, para kepala dinas, para pengusaha, mereka naik bentor, naik beca selama persidangan ini berlangsung. Karena semua kendaraannya diserahkan untuk dipergunakan oleh peserta. Dan ini juga sekarang kita sedang bersiap-siap untuk ibadah minggu. Saya kebagian bertugas di satu pulau kecil di kota Lirung. Kota Lirung itu adalah pusat kantor sinodenya Germita. Saya kebagian bertugas di sana bersama beberapa teman. Kita harus menyeberang dengan kapal selama 15 menit. Ini memang Talaut ini terdiri dari berbagai kepulauan dan oleh karena itu transportasi laut juga menjadi andalan di sini, menjadi kebutuhan di daerah ini. Kebaktian hari Minggu, kami sebagai peserta persidangan Majelis Pekerja Lengkap PGI datang mengunjungi setiap gereja dan setiap jemaat-jemaat di sekitar Talaut, bisa merasakan sambutan yang luar biasa dari jemaat-jemaat di sini. Mereka bersama-sama merayakan persidangan Majelis Pekerja Lengkap PGI yang dilakukan di Melang Duane Talaut.
Pemirsa, saat ini saya berada di Jemaat Sasanggelo Beo. Dan kalau Anda melihat di belakang ini, ada banyak orang-orang yang datang dari jemaat, lalu kemudian mereka juga mengumpulkan banyak sekali makanan. Dan makanan ini bukan saja dari jemaat ini, tapi juga bahkan dari teman-teman tangga sebelah, dari desa sebelah yang beragama Islam. Mereka bersama-sama merayakan pesta masyarakat, di mana masyarakat apapun agamanya ikut menyelenggarakan bersama. Oleh karena itu, makan bersama di sini adalah sebagai tanda ucapan syukur atas kehadiran gereja yang mereka rasakan menjadi berkat bagi masyarakat di sini. Hari ini adalah merupakan hari upacara adat, ya, ritual adat Talaut yang menyangkut Arang Katutona. Bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2011 telah berlalu itu dikaruniai hikmat berkat yang melimpah, dan pada prinsipnya adalah bersukacita, ya, agar di tahun 2012 itu Tuhan akan memberkati dan memberi segala kekuatan dan berkat yang melimpah. Dengan hubungan sidang PGI di Talaut, ya, paling tidak sekali ini saja merupakan satu sukacita iman. Berharap bahwa para peserta sidang kembali dari tempat ini akan sesungguhnya memahami hikmah daripada acara ritual adat ini. Ini satu tanda bahwa terbangunnya kerjasama antara tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah, bahkan seluruh masyarakat yang ada di sini. Karena ini sangat berarti dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan kebersamaan kita dan meningkatkan rasa kekeluargaan dan hubungan antar umat yang ada terbangun di Talaut ini lebih dipererat lagi lewat acara-acara seperti hari ini, terlebih khusus di dalam praktek di dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Atas nama PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih banyak. Delegasi diterima dengan sangat ramah-tamah oleh keluarga-keluarga, dan saya kira itulah baik supaya juga dijalin relasi yang intim, yang mesra dengan para delegasi dan rumah tangga. Kita harus jaga keramah-tamahan ini, jangan diintervensi oleh siapapun sehingga merusak keramah-tamahan yang selama ini kita warisi. Paradiso ini mirip-mirip paradiso dan mirip-mirip Firdaus juga. Dan biasanya Firdaus itu adalah suatu tempat indah, paling tidak menurut cerita Alkitab. Dan karena itu juga orang berlomba-lomba untuk masuk ke Firdaus. Dan kalau tanah Talaut adalah Firdaus, maka mestinya orang Talaut harus berlomba-lomba kembali masuk ke tanah Firdaus.